serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Penunggu Telaga Angker. Suatu kisah mengenai terbukanya tabir penuh misteri sebuah telaga yang banyak memakan korban. Diseling dengan kisah kepahlawanan yang gagah berani dan tanpa mengenal rasa takut, bahkan bersedia mengorbankan dirinya sebagai tumbal telaga angker yang penuh misteri. Ambil nyawa wanita yang mirip dengan Arnum istriku. Kembalikan wanita itu padaku. Jangan kau ambil dia menjadi korbanmu. Kembalikan dia padaku. Aku tidak mau mengalami kesulitan lagi. Wanita itu akan aku ludahi dengan lendiran hijau ludah melataku. Wajah Nilam Cahaya akan aku ludahi dengan ludah melataku. Benarkah aku bisa dikutuk menjadi siluman lintah? Iya, kau akan dijadikan penghuni telaga angker di dalam istana siluman ini. Beb, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Masa kemasukan nih? Hah? Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Hah? Di Wayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Entrostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Entrostop. Misteri Mini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Penunggu Telaga Angker. Naskah karya Arif Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Pada bagian yang ke-6 telah dikisahkan, Ki Sumanta merasa kalau telaga angker itu memanggilnya untuk datang. Ki Sumanta akhirnya berlari menuju ke telaga angker itu. Restu Singgih menjadi khawatir. Dia kemudian mengejar Ki Sumanta yang tengah berlari menuju ke telaga angker itu untuk menceburkan diri. Ki Sumanta, jangan! Berhenti Ki Sumanta! Jangan datangi telaga itu! Tidak! Aku harus datang ke telaga itu! Jangan! Berhenti Ki Sumanta! Tidak! Aku harus datang! Jangan! Ki Sumanta terus berlari menuju ke telaga angker. Restu Singgih terus mengejarnya. Dan ketika Ki Sumanta hampir mendekati bibir telaga angker itu, Restu Singgih secepat kilat melompat menangkap Ki Sumanta. Tahan Ki
Sumanta. Lepaskan tanganku, lepaskan. Kakiku kecebur telaga itu. Tarik tanganku, Denusu, tariklah. Aduh, Sumanta. Sebelah kakinya sudah masuk ke telaga itu. Tangannya ini keras sekali. Peganglah kuat-kuat. Iya. Peganglah tanganku kuat-kuat, Sumanta. Tarik, Den. Kakiku seperti ada yang menarik dari dalam telaga itu. Berat sekali. Aku justru menjadi tertarik. Sumanta semakin ke dalam telaga itu. Tolong saya, Den. Kaki saya seperti ada yang menarik kuat sekali dari dalam telaga itu. Aduh, tariklah tangan saya. Sumanta merasa kakinya ada yang menarik dari telaga itu. Aneh sekali. Rasanya aku juga tidak kuat menarik tubuhnya. Aku tertarik. Aku harus terus menariknya. Kakiku terus tertarik ke dalam telaga, Den. Sumanta, tanganmu terlepas. Sumanta tubuhnya masuk ke dalam telaga angker itu. Dia lenyap di dalam telaga itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Tubuhnya serasa berat sekali aku tarik. Dan dia sendiri merasa kakinya ada yang menarik dari dalam telaga angker itu. Suara apa itu yang terdengar menggema? Sepertinya suara gong. Kedengarannya begitu dahsyat sekali. Aneh. Suara gong itu sepertinya... Gimana suara gong itu berbunyi? Sepertinya suara gong itu dari arah yang akan menuju ke desa Manuklagoa. Apakah memang berasal dari desa itu? Sebaiknya aku lihat ke sana. Gong apa itu sebenarnya? Restu Singgi bergerak melangkah menuju ke desa Manuklagoa. Dia penasaran dengan suara gong yang terdengar begitu menggema. Sementara itu, ketika matahari baru saja muncul, pusat desa Manuklagoa dikejutkan lagi dengan terdengarnya suara gong tua itu. Dan itu berarti korban telah jatuh lagi di telaga angker itu. Mau datang lagi? Suamiku? Di mana dia? Bukan akan mencarinya kembali. Sumanta, kenapa kebingungan dan khawatir sekali? Mana Bapak Kepala Desa? Suami Sumanta. Kenapa sejak kemarin kamu tidak melihat Ki Sumanta muncul? Gong tua itu sekarang seringkali berbunyi. Telaga angker itu semakin meminta korban. Apakah kalian tidak tahu? Suamiku sudah 2 hari tidak ada. Aku baru bermaksud meminta bantuan kalian untuk mencarinya. Tapi aku mendengar suara gong tua itu berbunyi. Bagaimana aku tidak khawatir dan bingung? Di mana suamiku? Apakah benar? Ki Sumanta sudah 2 hari tidak ada. Iya benar nih. Kenapa kalian tidak percaya? Aku khawatir kalau suamiku sudah menjadi korban telaga angker itu. Tidak biasanya gong tua itu pagi-pagi begini berbunyi. Wah, bagaimana ini? Bagaimana? Tenang semuanya. Lihat, siapa yang datang itu? Seorang bertopeng harimau. Tampaknya seperti seorang pemuda. Benar, dia seperti seorang pemuda. Tapi aneh ya, kenapa wajahnya ditutupi topeng harimau? Iya. Tenang. Anak muda itu menuju kemari. Wah, bagaimana? Mereka semuanya menjadi diam. Perhatian mereka beralih pada seorang pemuda bertopeng harimau. Pemuda itu adalah Restu Singgi. Siapa kau anak muda? Aku orang jauh. Aku baru sampai di desa ini. Apakah kalian mendengar suara gong berbunyi? Sumanta, rupanya pemuda bertopeng harimau itu juga mendengar suara gong tua itu berbunyi tadi ya. Iya, dia kelihatannya penasaran juga dengan suara gong tua itu. Yang barangkali memang sudah dia dengarnya itu. Pemuda itu baru saja tiba di desa kita. Tentunya dia habis melalui telaga angker itu. Benarnya. Ada apa kalian berkumpul begini? Aku perhatikan kalian kelihatannya seperti sedang khawatir. Benar, kami memang sedang khawatir. Karena baru saja kami mendengar suara gong tua itu berbunyi. Dan itu berarti sesuatu sudah terjadi di telaga angker itu. Telaga angker itu meminta korban lagi. Maut bagimu sudah datang. Maut? Telaga angker itu meminta korban? Benarkah jika terdengar suara gong itu sesuatu telah terjadi di telaga angker itu? Benar anak muda.
Apakah kau tadi melalui telaga angker itu dan mendengar suara gong tua itu? Iya, aku sudah melihat telaga itu. Dan aku mendengar suara gong itu berbunyi. Aneh, suaranya begitu keras sekali. Jadi benar, jika gong tua itu berbunyi, berarti sesuatu sudah terjadi di telaga itu. Dan korban telah jatuh. Jadi Ki Sumanta itu... Ya, dia... Hei, kau menyebut nama suamiku. Kau kenal dengan Ki Sumanta. Di mana dia? Di mana dia, anak muda? Cepat beri aku tahu. Aku istrinya yang sudah 2 hari mencari-cari suamiku itu. Di mana suamiku? Ki Sumanta... tidak, kau Nyai istrinya? Iya, Nyai Sumanta ini adalah istrinya. Ki Sumanta adalah kepala desa kami. Apa kamu melihat dia? Di mana dia sekarang? Dia... Ki Sumanta tenggelam di telaga itu. Ya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat, awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Kita udah Farma. Suamiku sudah jadi korban telaga angker itu. Suamiku. Nyai Sumanta, Nyai, tenanglah, sadar Nyai, sadarlah. Bagaimana ini? Jangan seperti orang mengamuk begitu Nyai, sadar Nyai. Aduh, bagaimana ini kawan-kawan? Tenanglah Nyai. Celaka. Nyai Sumanta mengamuk. Ayo angkat, ayo. Ayo Nyai Sumanta. Lepaskan aku. Sabarlah. Lepaskan telaga angker itu. Jangan. Suamiku. Jangan. 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 Ini berbahaya nih. Ayo, ini sadarlah nih, sadar. Ayo, angkat ke rumahnya, ayo. Angkat ke rumahnya, ayo. Pegang kuat-kuat, ayo. Jangan. Perempuan itu mengamuk. Aku mengerti perasaannya. Dia sepertinya sedih. Dia sepertinya tidak rela Ki Sumanta suaminya mati tenggelam di telaga yang dikenal angker itu. Hai, siapa itu yang berlari menuju kemari? Sepertinya seorang laki-laki tua. Iya, seorang laki-laki tua berlari menuju kemari. Kelihatannya dia cemas sekali. Siapa orang itu? Lepaskan aku. Lepaskan. Aku harus menolong suamiku. Lepaskan. Tunggu, berhenti. Uang bagus datang itu. Rupanya orang tua itu bernama Wong Bagus. Apakah orang tua itu yang pernah ceritakan Ki Sumanta padaku? Sabarnya ini. Menurut Ki Sumanta, di rumah dia ada seorang wanita bisa yang aku akan lihat. Wanita itu mungkin saja dia Nilam yang sedang aku cari. Ini ada apa ini, Nyai Sumanta? Nyai, tenanglah. Kau kenapa mengamuk dan menangis begitu? Sadarlah, Nyai. Suamiku, Bagus. Sudah menjadi korban telaga angker itu. Dan aku harus menolongnya. Lepaskan aku. Benarkah Ki Sumanta menjadi korban telaga angker itu? Benar, Pak. Kau siapa, anak muda? Kenapa wajahmu ditutupi topeng harimau? Kau pasti bukan orang desa kami. Aku memang bukan penduduk desa ini. Aku baru saja datang ke desa ini.
Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Perak di channel Memori 80. Aku pergi menolong suamiku. Aku harus pergi ke telaga itu. Nyi Sumanta. Nyi Sumanta, sadarlah, Nyi, sadar. Tenanglah, tenang. Suamiku, bagus. Suamiku. Kenapa dia menjadi korban kali ini, Bang Bagus? Kenapa dia harus mati di telan telaga angker itu? Tidak. Tenanglah. Tabahkan dirimu. Relakan jika memang kejadiannya begitu. Aku sendiri baru tahu. Aku memang mendengar suara gong tua itu berbunyi. Dan aku sendiri sedang cemas dan bingung. Karena wanita yang ada di rumahku itu hilang. Aku khawatir kalau dia yang telah menjadi korban telaga angker itu. Tapi nyatanya Ki Sumanta. Malang sekali nasibmu, Ki. Kau tahu, Bagus. Suamiku sudah 2 hari tidak pulang. Kita semua juga sedang bingung. Tapi aku mendengar kabar dari anak muda itu bahwa suamiku tenggelam di telaga angker itu. Kenapa harus dia, Wong Bagus? Kenapa suamiku menjadi korban telaga angker itu? Ya sudahlah, tabahkan hatimu. Ayo, naik bangun. Jangan duduk di jalan. Malu kan dilihat orang. Ayo bangun, sadarlah. Ya bangunlah. Tenangkan dulu pikiran dan perasaan. Aku mengerti. Ayo, kalian antar Nyi Sumanta pulang ke rumahnya. Aku nanti akan datang. Aku masih ada perlu lain dulu. Ya, ayo. Anak muda, jadi kau telah melihat kejadian di Telaga Angker itu? Benar. Aku memang semula ingin ke desa ini bersama Ki Sumanta. Setelah kami saling bertemu di luar desa ini. Tapi Ki Sumanta nasibnya malang. Dia... kejadiannya sangat aneh. Saya sendiri tidak mengerti. Tiba-tiba Ki Sumanta ingin datang ke telaga itu. Saya tidak berhasil menolong dia. Saya heran sekali. Apakah benar telaga itu berbahaya dan sangat angker sekali? Penduduk semuanya sudah tahu. Dan kini kau sudah tahu tentang telaga angker itu. Maaf, saya harus pergi dulu. Saya mau mencari tamu saya yang hilang. Kalau kau ingin singgah ke rumahku, datanglah. Aku senang kau datang ke rumahku. Aku tinggal dulu. Restu Singgih penasaran sekali dengan... Dan ketika menjelang sore hari, Restu Singgih datang menemui Wong Bagus di rumahnya. Bagaimana, Pak? Apakah ketemu wanita yang Bapak cari? Tidak. Aku khawatir sekali. Kemana wanita itu perginya? Bapak kelihatannya lelah dan cemas sekali. Benar. Aku cemas. Cemas memikirkan wanita itu. Kalau sampai dia tidak aku temukan, ya kemana dia perginya? Siapakah sebenarnya wanita itu, Pak? Dia itu tamuku. Tapi dia tidak pernah mau bicara sejak aku bawa ke rumahku ini. Kasihan dia. Penduduk menduga dia bisu. Benarkah begitu? Aku jadi penasaran. Jangan-jangan wanita itu... Ya, bukankah Nilam sikapnya sudah berubah? Dia menjadi pendiam bagai orang bisu. Apakah wanita itu Nilam yang aku cari? Kau tentunya orang dari desa jauh. Siapa namamu? Benar, Bapak. Namaku Restu Singgih. Aku sedang mencari seseorang. Aku berharap orang itu ada di desa ini. Mudah-mudahan begitu. Siapa orang itu? Wanita atau laki-laki? Barangkali aku bisa membantu. Dia seorang wanita. Tapi rasanya aku tidak yakin kalau dia ada di desa ini. Mungkin dia jauh dari sini, tapi entah di mana. Tapi kita bisa berusaha mencari di desa ini juga. Dan aku sendiri saat ini juga sedang kehilangan wanita tamuku itu. Dia memang sudah lama tinggal di rumahku ini. Kalau begitu, kita sama-sama mencari seseorang. Iya, kita bisa saling membantu. Anda sekarang tapi saya belum kenal nama Bapak. Namaku Wong Bagus. Restu, bagaimana kalau sementara ini kau tinggal saja di rumahku ini sampai kau berusaha mencari wanita yang kau cari itu di desa ini?
Terima kasih, Bapak. Bapak terlalu baik. Jika memang diizinkan, saya akan sangat senang sekali tinggal di rumah ini. Iya, tinggallah kau di rumahku. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Reski Mini Singgih Pelet di akhirnya channel menerima Memori tawaran 8. Wong Bagus untuk tinggal di rumah itu. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin dia sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pintar sekali. Via diare diobatin apa? Entetop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via? Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Apakah nenek tamuku itu sudah pergi untuk mencari wanita yang ada di rumah Wong Bagus itu? Kenapa aku belum mendengar kabarnya lagi? Dan rasanya aku meragukan niat nenek bungkuk itu. Apakah dia mampu dan akan berhasil membawa wanita itu kemari? Rasanya Anda aku sekarang masih benar-benar tidak mendengarkan yakin. sandiwara radio Misteri Aku Mini sendiri Pelet tidak di mampu. channel Memori 8. Apalagi dia seorang nenek, tua dan sudah bongkok. Bagaimana dia akan berhasil membawa wanita itu kemari? Baiklah, aku akan melihat ke kamar nenek itu. Apakah dia sudah melaksanakan rencananya itu? Aku akan tanyakan pada nenek itu. Mungkin dia ada di kamar. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di rumah. Punya, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan rumah ada apa tuh? Hidrotasid. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotasid. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan sandiwara radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.